Amerika diambang kehancuran dan bangkrut, Joe Biden akhirnya resmi stop dukungannya ke Ukraina sebelum negaranya jatuh miskin. First of all, just by its existence, right? It's been a long time coming. We've really been a little discouraged having it take this long. This year is the 5th longest CR in the department's history. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mungkin inilah balasan bagi negara yang selalu ikut campur urusan negara lain yang akhirnya kena batunya, menjadikan negaranya pecah dan mengalami kebangkrutan, memaksa DPR-nya mengesahkan dana darurat untuk mencegah shutdown atau penutupan secara paksa pemerintahan Amerika Serikat. Maka dari itu Amerika Serikat akhirnya memilih untuk menghentikan seluruh bantuannya ke Ukraina. Zelensky panik bukan main karena seperti diketahui jika Amerika lah donatur terbesarnya selama ini. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Amerika Serikat menyetujui kesepakatan belanja pemerintah yang tidak menyertakan bantuan ke Ukraina. DPR Amerika Serikat menolak peringatan dari para pejabat Pentagon yang mendesak bantuan tersebut pada menit-menit akhir. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga telah menghubungi anggota parlemen penting yang bertanggung jawab atas alokasi dana sepanjang minggu ini. Para pembantu utama Blinken terus menggarisbawahi pentingnya bantuan Ukraina sebagai anggota parlemen pada hari Sabtu. Namun dengan semakin berkurangnya waktu yang tersisa, DPR menyetujui langkah yang didukung Partai Republik yang tidak memberikan dana untuk Ukraina. Hal ini membuat khawatir para pejabat Kiev, namun membuka jalan untuk mencegah penutupan pemerintah yang seharusnya dimulai pada pukul 1 waktu setempat. Rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR akan menjaga operasi federal tetap berjalan pada tingkat pengeluaran saat ini, tetapi tidak mencakup satupun dari dana sebesar 20 miliar dolar Amerika yang menurut Presiden Joe Biden diperlukan untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia. Ketua DPR Kevin McCarthy mengajukan undang-undang tersebut setelah berbulan-bulan perselisihan antara Partai Republik mengenai pendanaan pemerintah dengan harapan dapat mencegah DPR yang dikuasai Partai Republik menanggung kesalahan atas penutupan pemerintahan. Pada Jumat malam, Michael McCord, Wakil Menteri Pertahanan, pengiriman surat kepada pemimpin minoritas DPR, Pertahanan Amerika Serikat telah menghabiskan hampir seluruh dana bantuan keamanan yang tersedia untuk Ukraina, tulis surat itu. Para pemimpin Senat telah mengembangkan undang-undang untuk mendanai pemerintah hingga bulan November yang mencakup sekitar 6 miliar dolar Amerika untuk Ukraina. Dengan harapan bahwa anggota parlemen dapat menyetujui sisa bantuan tersebut pada akhir tahun. Namun dengan begitu, setidaknya waktu untuk mencegah penutupan pemerintahan. Senat kini akan menghadapi tekanan besar untuk meloloskan RUU tersebut meski tanpa bantuan untuk Ukraina. Gawat, Amerika stop seluruh bantuan senjata ke Ukraina, hubungan Zelensky dan Biden retak, Ukraina musnah. Sikap narsis Presiden Ukraina membuat muak Amerika Serikat. Semakin cari muka, cari panggung, membuat Amerika tidak mau lagi memberi bantuan senjata, apalagi secara cuma-cuma. Tidak ada yang gratis, bahkan jika mau berhutang pun kita harus berpikir dua kali. Karena tidak mungkin dalam waktu Ukraina dapat mengganti atau membayar hutangnya dalam perang ini. Apalagi ekonomi Ukraina tengah tidak jelas, pasti dibutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk bangkit membayar pinjaman Ukraina. Ini semakin memberatkan nasib warga Ukraina yang tidak tahu apa-apa. Maka dari itu Amerika Serikat tidak lagi simpati pada Ukraina, dikabarkan hubungan keduanya telah selesai. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Ukraina semakin berselisih mengenai rencana Kiev untuk konflik dengan Rusia. Politico melaporkan hal ini kepada
Hari Minggu kemarin, desakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa Ukraina akan memutuskan kapan harus mencari perdamaian mungkin tidak akan dapat dipertahankan lebih lama. Menurut pejabat Washington dalam laporan Politico, penolakan Ukraina untuk meninggalkan kota Artyomov atau Bakhmut yang dikepung telah menyebabkan beberapa pejabat pemerintahan Biden khawatir bahwa mereka menghabiskan begitu banyak tenaga dan amunisi sehingga tidak dapat melakukan serangan balasan terhadap pasukan Rusia di tempat lain, ungkap laporan Politico. Menurut laporan itu, meskipun Pentagon telah menyatakan mempertahankan kota itu tidak penting secara strategis bagi Ukraina, Kiev untuk saat ini mengabaikan masukan Washington. Sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap dukungan militer dari Amerika Serikat adalah hal lain. Meski Amerika Serikat telah memberi Ukraina senjata senilai puluhan miliar dolar dari dana 113 miliar US dollar, Zelensky telah berulang kali meminta lebih. Ada keluhan tentang permintaan terus-menerus dan kadang-kadang Zelensky tidak menunjukkan rasa terima kasih yang pantas, tulis Politico, mengutip dua pejabat Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya. Nuklir Biden telah berulang kali menyatakan Amerika Serikat akan terus mengalirkan senjata Amerika ke Ukraina selama diperlukan. Kiev sendiri akan memutuskan kapan akan duduk untuk menjadi pembicara damai dengan Rusia. Namun para pejabat Amerika Serikat dilaporkan khawatir bahwa janji Zelensky untuk merebut Crimea yang memilih untuk bergabung dengan Rusia pada tahun 2014 hanya akan memperpanjang perang, dapat memicu eskalasi dramatis dari Moskow. Laporan Politico bukanlah indikasi pertama bahwa Washington tidak mendukung rencana Zelensky untuk Crimea. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Mark Milley memperingatkan pada bulan Januari bahwa menyerang semenanjung Crimea Rusia itu akan sangat-sangat sulit. Adapun Pentagon dilaporkan telah memberitahu Kongres bahwa Ukraina tidak memiliki kemampuan meluncurkan operasi semacam itu. Biden terus berpegang teguh pada pernyataannya bahwa Amerika Serikat akan menyerahkan semua keputusan tentang perang dan perdamaian kepada Zelensky, tulis Politico. Politico menambahkan, tapi bisikan telah dimulai di Washington tentang seberapa dapat dipertahankan hal itu saat perang berlanjut. Pengambilan keputusan Ukraina juga dipertanyakan oleh agen intelijen Amerika Serikat.